Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita pertemuan kedua untuk pemrograman data science lanjutan. Eh, Minggu kemarin saya sudah menugaskan yaitu untuk install Jupyter Notebook atau bisa menggunakan Google Colab ya. Jadi pertemuan dua ini kita akan praktikum yaitu menggunakan Jupyter Notebook atau Google Colab yang dimana kita akan belajar Python dasar untuk data science itu sendiri. Ya, oke. Kita lanjutkan. Di sini ada tujuan pembelajaran untuk pertemuan dua ini, yang dimana kita akan membahas yaitu tipe data, control flow, sama yaitu function dan juga built-in strukturnya, gitu ya. Tujuan pembelajarannya di sini ada empat. Yang pertama adalah memahami dan menggunakan tipe data dasar dari Python itu sendiri, kemudian menggunakan control flow, ya, di mana nanti ada percabangan dan juga perulangan ya di dalam pemrograman itu sendiri. Lalu yang ketiga yaitu membuat dan memanggil fungsi dari Python. Yang keempat, baru kita memanfaatkan built-in untuk data structure-nya seperti list, tuple, set, sama dictionary-nya. Gitu ya. Oke, di sini ada variabel Python yang dimana untuk variabel Python itu sendiri, oke, oke terlihat ya, yang dimana untuk variabel Python itu sendiri, ini ada beberapa yaitu pengertian secara umumnya dulu. Jadi, teman-teman harus memahami secara konsep dari variabel Python itu sendiri. Itu ya. Oke, di sini kita lihat kalau untuk variabel itu sendiri berarti dia ada tempat penyimpanan berupa nilai yang dimana di bagian lokasi memori yang dicadangkan ya, penyimpanan nilai-nilai lokasi memori yang memang dicadangkan. Artinya adalah kalaupun teman-teman nanti membuat yaitu variabel kemudian memesan beberapa ruang di memori gitu ya, maka secara otomatis di sini programnya akan dieksekusi melalui variabel sebagai penyimpanan datanya. Yang nantinya isi dari variabel tersebut nanti bisa dirubah ya oleh operasi-operasi tertentu yang ada di dalam program gitu. Nanti yang dirubahnya menggunakan variabel tersebut. Nah, di sini kalau untuk penyimpanan berbagai tipe data di dalam variabel ada yang berbeda-beda. Ada yang sifatnya dinamis, artinya yaitu variabel Python-nya ini tidak perlu kita lakukan deklarasinya untuk tipe data tertentu. Dan untuk variabel Python ini bisa dirubah saat programnya yaitu dijalankan. Gitu ya. Oke, ada variabel Python di mana untuk cara penulisannya ada beberapa karakter. Yang pertama yaitu harus berupa huruf atau garis bawah, biasanya underscore ya yang sering digunakan sebagai penghubung kalimatnya. Gitu ya. Kemudian menggunakan juga angka. Lalu yang kedua, di sini karakter selanjutnya bisa berupa huruf, angka, garis bawah, atau underscore, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah karakter pada nama variabelnya. Di sini case sensitif, artinya adalah huruf kecil, huruf besar ini eh, dibedakan. Sebagai contoh misalnya, yaitu nama depannya menggunakan kapital, kemudian nama selanjutnya menggunakan huruf kecil, gitu ya. Contohnya seperti ini. Ini misalnya menggunakan kapital, selanjutnya bisa menggunakan huruf kecil. Atau misalnya huruf depannya huruf kecil, belakangnya huruf kecil, atau kombinasi. Gitu ya. Jadi di sini variabelnya berbeda. Itu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan, yaitu
Untuk penulisan karakter di sini harus diisi dengan satu nilai, caranya menggunakan sama dengan, ya. Diikuti nilai yang nanti akan dimasukkan. Itu ya. Oke, kemudian ini ada variabel Python. Ini ada beberapa sintak yang nanti teman-teman gunakan, tapi sebelum itu saya mau memberikan sesuatu yang teman-teman harus pahami ya. Karena di sini kalau untuk tipe data dasar dari Python-nya ada berupa tadi kan huruf, angka ya. Kalau huruf itu string ya, kemudian ada boolean juga. Kalau angka kan tipe datanya biasa teman-teman di dalam basis data itu ada integer, kemudian ada float ya. Lalu ada lagi yaitu varchar, char, dan lain sebagainya. Gitu ya. Kalau integer biasanya bilangan bulat ya. Contoh 10 min 5 gitu ya. Kalau float biasanya bilangan desimal, di mana bilangan desimal 3,14 gitu ya, kemudian minus 0,5 dan lain sebagainya. Kalau untuk kompleks biasanya kan ada ya bilangan kompleks itu 1 tambah 2 J gitu ya. Kemudian kalau untuk string, karena ini urutan karakternya teks, berarti bersifat immutable. Jadi tidak dapat diubah ya. Seperti itu. Nanti kita coba ya. Kemudian ada boolean di mana hanya memiliki dua nilai, benar salah, true false gitu ya. Ya atau tidak. Itu boolean. Seperti itu ya. Kemudian kalau struktur data koleksi, baik itu list dan tafel, kalau list ini koleksi terurut dan juga dapat diubah atau mutable gitu ya. Kemudian dapat berisi item dan tipe data yang berbeda itu. Kemudian biasanya didefinisikan dengan kurung siku gitu. Lalu ada tafel. Biasanya kalau tafel ini koleksinya terurut dan tidak dapat diubah, immutable gitu ya. Didefinisikan dengan kurung biasa, kurung tutup, kurung buka, kurung tutup biasa gitu ya. Biasa berguna untuk data yang tidak boleh berubah seperti itu. Kemudian ada set sama dictionary ya. Oke, saya coba kasih yang ini ya. Nah, oke. Ini list ya. Yang list menggunakan kurung siku, yang tafel dia menggunakan kurung buka dan kurung tutup. Seperti itu ya. Nah, ini. Oke, kita lanjut ke bagian yaitu set dictionary. Kalau set dictionary ini berbeda. Kalau set dia koleksinya tidak terurut gitu ya dan tidak mengizinkan dengan penggunaan duplikasi. Biasanya sifatnya bersifat immutable gitu ya. Didefinisikan menggunakan kurung kurawal atau biasanya set kurung buka, kurung tutup seperti ini ya. Data underscore set sama dengan kurung kurawal 1,2,3, dan seterusnya kurung tutup kurawal. Kemudian di sini kalau menggunakan set biasanya print kurung buka data underscore set kurung tutup sama dengan ini berupa outputnya yang didapatkan dari data set ini gitu ya. Kalau untuk dictionary biasanya kan menyimpan data dalam pasangan value, key value gitu ya. Di mana key value ini sifatnya immutable. Jadi dia unik ya, tidak ada di hmm, data yang lain ya. Kayak kalau di dalam sistem basis data tuh kayak primary key ya, yang kuncinya unik ya dan hanya memiliki satu keunikan di dalam satu data itu sendiri, gitu ya. Biasanya menggunakan kurung kurawal, ya. Hampir sama dengan set menggunakan kurung kurawal untuk dictionary seperti ini.
Contoh sintaknya seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan. Control flow atau pengkondisional menggunakan if, elif, else ya. Dimana kalau kita cek secara pendefinisian dari kondisional itu sendiri berarti digunakan untuk mengeksekusi blok kode tertentu gitu ya. Hanya jika kondisinya yang ditentukan ini sudah terpenuhi. Baik itu yang bernilai true. Di sini, if berarti dia mengevaluasi kondisi pertama. Kalau elif biasanya mengevaluasi kondisi tambahan jika kondisi sebelumnya adalah false. Ya. Kalau else berarti mengeksekusi kode jika semua kondisi di atas false. Nah, ini dia pentingnya menggunakan identasi sehingga menentukan cakupan blok kodenya. Contoh implementasi untuk pseudocode ya, yaitu if, elif, sama else. Contoh kita akan cek skor dengan nilai 85. Di sini ada if score ya, kemudian lebih besar sama dengan 90 ya. Di mana di sini berarti mengkondisikan mengevaluasi kondisi pertama. Yang kedua yaitu elif score lebih besar sama dengan 80. Berarti ini mengevaluasi kondisi tambahannya ya. Jika sebelumnya dia false. Kalau else berarti dia akan mengeksekusi kalau semua kondisi di atasnya ini baik yang if sama elif ini false ya. Dan di sini nanti akan dihasilkan outputnya ya. Karena kita mencari 85 berarti outputnya adalah nilai B ya. Oke. Kemudian ada for and while di mana ini perulangan ya. Kalau untuk for loop dia digunakan untuk mengulang item dalam urutan. Ada list, tuple, string, sama range. Ini biasanya digunakan untuk iterasi dataset ya. Nanti kita coba untuk live codingnya langsung. Ya, di sini untuk iterasi dengan range, for i in range, kurung buka angka 3 kurung tutup, ya, di mana kita akan mencari pengulangan dari angka 3 ini, gitu ya. Oke, kemudian kalau di dalam list, iterasi list, berarti kita identifikasi dulu datanya. Kalau di dalam matematika berarti diketahui gitu ya. Data sama dengan kurung siku 10, 20, 30, kurung tutup siku. For item in data berarti ambil datanya dari yaitu yang tadi kita definisikan gitu ya. Nah, hasilnya adalah print kurung buka item dikali 2 kurung tutup. Berarti di sini akan di list yang didapatkan dari data-data ini. Gitu ya. Oke, while loop berarti di sini digunakan untuk mengulang blok kode selama kondisi tertentu yang bernilai true. Biasanya berguna untuk terminasi dinamis. Contoh adalah count sama dengan 0, while count lebih kecil daripada angka 3, maka nanti akan dicari count-nya dapat dari mana angkanya. Di sini count plus sama dengan 1. Output yang dihasilkan akan diurutkan 0, 1, 2, dan 3. Lebih kecil dari angka 3. Berarti yang dihasilkan adalah hanya 0, 1, 2 saja. 3 tidak dimasukkan kecuali kita masukkan yaitu angka 4 lebih kecil dari 4. Maka outputnya count 0, 1, 2, 3. Gitu ya. 4-nya tidak dipanggil seperti itu. Oke, ini yang bagian perulangan for and while ya. Kemudian di sini ada beberapa argumen yang nanti kita pakai. Oke, saya close dulu PPT yang ini. Sebentar ya.
Oke, kita kembali ke PPT yang bagian ini. Oke, di sini variabel Python, tadi kan kita sudah memahami beberapa tipe data yang digunakan ya. Contoh, ini kan ada penggunaan untuk memasukkan data ke dalam variabel ya. Kalau misalnya kita masukkan di sini ada bagian nama sama dengan John Doe, di mana nanti outputnya adalah berupa nama dari si John. Hasilnya adalah John Doe, gitu ya. Nah, ini contoh sintak yang akan kita pakai untuk variabel Python. Nanti ya kita coba untuk implementasi. Kemudian ada operator Python. Nah, yang tadi untuk bagian beberapa tipe data, sekarang kita masuk ke bagian operator Python. Kalau operator Python berarti kita akan mengkonstruksikan yang dapat memanipulasi nilai dari operannya itu sendiri. Ini ada operator aritmatika, di mana ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, bagi, sisa bagi, pangkat, sama pembagian bulat, gitu ya. Contoh kalau misalnya di sini kita mau 4 dikurangi satu, kalau di dalam matematika hasilnya adalah 3 ya. Tapi beda lagi kalau misalnya kita menggunakan pemrograman Python. Untuk operatornya sama ya, semuanya sama karena berasal dari matematika ya. Jadi plus, min, bintang, slash, kemudian persen, kemudian ada bintang sebanyak 2 kali untuk pangkat, pembagian bulat berarti slashnya 2 kali, gitu ya. Masing-masing ini untuk penjumlahan seperti biasa kita menjumlahkan dari angka tersebut. Pengurangan berarti mengurangi nilai operannya. Kalau perkalian berarti mengkalikan si operan tersebut. Pembagian pun sama, membagi si operannya. Kalau untuk sisa bagi berarti kita mendapatkan sisa pembagian dari si operan sebelah kiri ketika dibagi operan di sebelah kanan. Kalau untuk pangkat ya menggunakan bintang sebanyak 2 kali memangkatkan operan di sebelah kiri operator dengan operan di sebelah kanan operator. Kalau untuk pembagian bulat ya menggunakan slash sebanyak 2 kali, ini sama seperti pembagian sebenarnya. Hanya saja untuk angkanya di belakang koma dihilangkan. Nah, ini bagian dari yaitu implementasi untuk sintak operator aritmatika. Nanti kita coba untuk implementasi langsung ya. Oke, kita lanjutkan dulu materinya. Nah, ini ada operator pembanding yang nanti kita pakai juga untuk operator pembanding ya, di mana digunakan untuk membandingkan nilai dari masing-masing operan itu sendiri. Itu ya. Ini ada penjelasannya, silahkan bisa memahami dari operator masing-masing penggunaan perbandingan. Gitu ya. Oke. Nah, ini contoh penggunaan pemrograman Python menggunakan operator aritmatika khusus untuk perbandingan. Ini ada penugasan juga. Oke, kita mungkin langsung saja untuk eksekusi di Python-nya ya. Kalau untuk penugasan biasanya kita memberikan atau modifikasi nilai ke dalam variabel. Nah, ini ada bagian operatornya ya. Oke, kemudian di sini prioritas eksekusi operator di Python-nya masing-masing urutan prioritas pertama yang paling digunakan ada aritmatika, bitwise, dan lain sebagainya, perbandingan, penugasan, identitas ya, dan logika. Nah, ini tipe data yang dimana yang tadi tipe data sudah dibahas ya sebenarnya sebagai media atau memori ya di komputer yang memang digunakan untuk menampung sebuah informasi. Tipe datanya tadi ada integer, float, boolean, ya, string, kemudian ada kompleks, list, tuple, dictionary, dan lain sebagainya. Tadi sudah dibahas ya. Oke, ini untuk yang bagian
integer ya. Biasanya kalau diimplementasikan di Python seperti ini. A sama dengan 10, B sama dengan 3. Jadi kita melakukan penjumlahan atau pengurangan. Kita coba implementasi di Jupyter Notebook ya. Oke, saya share untuk Jupyter Notebook. Oke, di sini ya. Silakan nanti teman-teman bisa ke Jupyter Notebook atau bisa menggunakan Google Colab ya. Oke, ini kita coba latihan menggunakan yaitu tipe datanya dulu ya. Contoh, ini A sama dengan 10, B sama dengan 3 ya. Kemudian kita coba penjumlahan ya. C sama dengan A plus B ya. Di sini kita outputnya coba cari ada ada angka berapa yang dihasilkan. Ini angkanya adalah 13 ya, karena penjumlahan 10 tambah 3 hasilnya adalah 13 ya. Ini masih gampang. Oke, kalau misalnya kita mau perkalian, tinggal ganti saja di sini. Tanda plus kita ganti jadi bintang ya. Oke, 30. Kalau mau misalnya pengurangan, kita ganti simbolnya jadi 7. Kalau misalnya mau bagi, kita ganti hasilnya adalah 3,33. Gitu ya. Oke, itu ya. Nah, contoh kalau misalnya di sini saya ganti ya, X sama dengan float, di mana saya kasih angka 5. Printnya, outputnya yaitu X ya. Outputnya 5,0. Karena float ini yang tadi saya sebutkan dia menyatakan bilangan yang mempunyai koma di belakang. Gitu. Oke? Nah, itu untuk yang bagian float. Kalau misalnya saya ganti floatnya 3,14 gitu ya. 3,14 hasilnya sama 3,14 karena kita ambilnya dari data X ini. Gitu ya. Bilangan pecahan. Oke, kemudian kalau tipe datanya string berupa huruf, berarti di sini tinggal buat saja misalnya namanya saya gitu ya. Lalu kita buat outputnya ya, tanda kutip 2 jangan lupa. Oke, nah hasilnya adalah nama saya. Gitu ya. Oke, ini yang dinamakan tipe data string atau penggunaan untuk teks maupun karakter itu sendiri. Jadi kita menggabungkan lebih dari data string ya. Gitu. Kalau misalnya saya mau gabungkan misal nama kemudian sapanya gitu ya. Misal, nah, kemudian saya buat ya kalimat sama dengan sapa tambah tanda kutipnya 2, kemudian tambah nama. Hasilnya adalah outputnya kita ganti jadi kalimat Vera Dayani. Karena di sini saya pertamanya sapa dulu baru nama. Kalau mau ganti nama kemudian sapa silahkan. Itu ya. Karena ini menggabungkan 2 atau lebih data string gitu. Oke, kemudian kalau untuk tipe data boolean, berarti di sini tinggal kita ganti aja X sama dengan 5, Y sama dengan misalnya 10, lalu kita buat print X lebih besar dari Y. Ya, outputnya false. X lebih besar dari Y tidak. Kalau dilihat dari angka ini, seharusnya tidak ya, tidak benar pernyataan tersebut. Maka di sini outputnya adalah false. Gitu ya.
Oke, kalau untuk tipe boolean ini tipe data yang digunakan yang memang merepresentasikan nilai kebenaran. Di mana untuk data ini erat kaitannya dengan logika matematika. Datanya akan eh, berdiri dengan dua jenis, yaitu true sama false saja atau ya tidak. Kemudian apalagi misalnya kosong, satu, dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan true false ya yang sering digunakan gitu ya. Kalau contoh saya mau konversi tipe data ya, ini saya masukkan yaitu angka, contoh outputnya adalah saya pakai tipe datanya integer, kemudian angka ya. Kemudian di sini float, saya pakai yang kedua, float, angka. Oke, hasilnya adalah 123 integer, yang float berarti 123,0. Karena untuk yang float di sini harus ada koma di belakangnya, gitu ya. Nah, yang tadi percabangan atau for and while, gitu ya. Di mana untuk percabangan itu sendiri berarti kita buat seperti ini. Yang sederhana dulu ya, biar teman-teman memahami dulu untuk bagian tipe data ya. Nah, ini kita masuk ke kontrol flow percabangan, kondisionalnya ya. Oke, nilai 75 if nilai lebih besar sama dengan 80 ya. Print berarti 80 ini masuknya nilai angka A ya. Kemudian kita pakai elif. Nah, ini elif berarti kondisi evaluasi kondisi tambahan ya. Lebih kecil sama dengan misal 70. Oke, printnya adalah dengan nilai angka B ya. Kemudian else. Nah, di mana else ini kita hasil dari keduanya. Apakah nilai kedua if dan elif ini false atau bukan? Gitu ya. Oke, mana yang salahnya? Kita cek dulu. Oke, teman-teman mana yang salahnya? Coba bagian mana yang salahnya untuk yang for while? Yang if, elif, else ya, mohon maaf. Salah. Mana yang salahnya? Bagian, nah ini ya. Hasilnya adalah B. Karena saya mencarinya nilai angka 75 gitu ya. Oke, kemudian mohon maaf tadi yang if, elif, sama else ya. Baru ini kita ke for loop. Yang dimana for loop saya pakainya yang perulangan ya. Berarti yang perulangan ini saya pakai I don't know how to while. respond to that. Mohon maaf. Pakai yang while ya. Berarti di sini kalau untuk pakai yang while saya gunakan count sama dengan 0 itu ya. Kemudian while count lebih kecil dari angka ya. Kemudian kita lihat outputnya. Outputnya hitung ambil dari count itu sendiri. Count plus sama dengan 1. Ya, saya coba cek. While 3 ya. Count
Count 0 while lebih kecil angka 3, print, yaitu kita pakai yang, coba saya ganti ini ya. F count. Oke. Nah, ini dia hasilnya. Ya, 012 gitu ya hasilnya. Itu, oke. Nah, di mana untuk while loop ini sendiri berarti digunakan untuk mengulang blok kode selama si kondisi tertentunya bernilai true ya. Oke, kemudian apalagi kita if else itu sudah, kemudian for loop ya yang tadi kelewat saya. Oke, kalau untuk for loop berarti digunakan untuk mengulang item. Dan biasanya ini diurutkan ya. List, tuple, string, range ya. Oke, kita coba ya untuk yang for loop. Oke, contoh untuk yang for loop. For i in range, kurung buka, kurung tutup siku, kasih angkanya adalah angka 3 ya. Kemudian print iterasinya, mau iterasi ke berapa? Misalnya di sini saya iterasinya kasih iterasi I aja dulu ya. Oke, ini untuk iterasi dengan range ya. Nah, kalau yang kedua ini berarti iterasi dalam list. Oke, kalau dalam list data kita masukkan 10, 20, 30 ya. Kemudian di sini for item in data, print item kali 2 ya. Kita coba runningkan range. Oke, harusnya kurung tutup ya. Nah, ini muncul ya. Nah, ini iterasinya saya pakai I karena di sini munculnya I. Kalau satu, satu semua ya. Kalau I berarti I semua. Tuh ya. Coba kita ganti dulu. F. Coba. Nah, saya kurang tadi F ya. Berarti di sini 0, 1, 2 karena cuman sampai 3 range-nya ya. Sedangkan untuk yang list di sini berarti dikali 2. 10 kali 2, 20. 20 kali 2, 40. 30 kali 2 adalah 60. Itu ya. Ini untuk yang for loop. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Misalnya kita coba menggunakan yaitu dictionary ya. Nah, kalau untuk dictionary, di sini kita coba ya dictionary. Oke, di sini dictionary. Oke, kita coba masukkan dictionary mahasiswa sama dengan kurung kurawal, nama. Kemudian di sini misalnya Jaka ya, contoh. Kemudian di sini NIM-nya 1, 2, 3, 4, 5 contoh ya. Kemudian jurusan IF contoh gitu ya. Lalu kurung Kurawang. Oke.
Nah, kita coba buat printnya. Print mahasiswa kurung siku nama. Oke, kemudian mahasiswa angkatan, kemudian misalnya 2025 contoh ya. Nah, ini yang dihasilkan adalah berisi pasangan key value ya, di mana untuk yang key value yang tadi saya sebutkan itu adalah dictionary di dalam key value. Biasanya di sini harus menyimpan datanya dalam pasangan key value. Key value kan sifatnya unik atau immutable ya. Contohnya di sini yang unik mana? NIM ya. Nah, seperti itu. Oke, kalau misalnya saya buat seperti ini ya, masih dalam dictionary ya. Oke, untuk dictionary contoh dengan yang berbeda ya. Data dik contoh. Di sini saya coba nama underscore. Nah, oke. Kemudian di sini misalnya namanya Heri ya, contohnya seperti itu. Usianya contoh 25 ya. Oke, saya harus masukkan usia dulu. Usia. Oke, itu ya. Oke, jangan lupa kurung kurawal. Baru kita print data di kemudian di sini saya masukkan nama ya. Kemudian saya masukkan lagi. Enggak, udah cukup ya. Berarti nanti yang dihasilkan outputnya berupa nama ya. Kita coba apa yang kurang. Kurung kurawal, koma, print data underscore dik ya. Kemudian nama outputnya nama. Oke. Harusnya outputnya berupa Andi ya. Saya masukkan dulu data dictionary. Kita masukkan usianya ya. Coba usia kemudian sama dengan misal 26 ya. Print data tick. Kalau saya mau masukkan ini. Nah, ini yang nama harusnya bisa langsung ya. Print data di nama sama usia ya. Coba saya hilangkan dulu ya. Lain usia. Ada yang salah dengan sintaknya. Kita coba cek apa yang salah dari sintaknya. Oke, kita coba lihat. Oke, hasilnya ya. Harusnya tidak ada masalah ini. Data di usia, kita kecil aja ya.
Nama Heri 25, print data dik. Oke, kita coba. Ini harusnya nggak ada yang salah ya. Sudah benar harusnya ini. Mana? Ada print data dik. Kemudian nama, usia ini. Karena kita pakai identasi berarti di sini harus ada blok pembukanya. Oke, kalau untuk blok pembuka kita coba if true. Data dik nama ini nih. Line 2 ini, line 2. Harusnya bisa ya. Nah, ini dia. Nah, ini hasilnya ya. Harry, eh, kalau outputnya Harry berarti Harry ya. Nah, kalau outputnya yaitu, saya coba masukkan dulu di sini. Nah, kemudian yang bagian Harry-nya saya hapus, kita coba print. Usia 26. Nih ya, Harry usia 25. Nah, ini dia kalau misalnya kita pakai dictionary. Kalau dictionary berarti menyimpan pasangan key value ya, cuman agak berbeda sintaknya gitu ya. Sebenarnya sama aja dengan yang ini. Gitu ya. Kalau ini dipanggilnya namanya aja. Kalau kita panggil misalnya jurusan, panggilnya jurusan. Kalau kita ganti misalnya NIM, munculnya NIM gitu ya. Oke, itu dia. Kemudian, oke, satu mungkin ya untuk apa namanya tuh yang list ya. Oke, untuk yang list saya coba. List ini tinggal kalian list ya. Kemudian di sini fisika, contoh fisika. Lalu di sini ada kimia, contoh ya. Kemudian 2024. Lalu 2026 contoh ya seperti itu. Oke, kita buat dulu listnya, baru kita hasilkan outputnya. Berarti di sini nilai ada pada indeks keberapa gitu ya. Kita coba cek, koma, kemudian list. Oke, kurung tutup. Oke, ini kebalik nih. Nah, ini ya. Nilai ada pada indeks 2024. Nah, di sini saya ambil list yang kedua ya, yang 2024. Gitu ya. Kemudian kalau misalnya saya mau ganti list contoh ya, list kemudian 2023 contoh ya, saya mau ganti ya. Print nilai baru ada pada indeks kedua ya, ini kita kasih kedua. Oke, kemudian list 2 gitu ya, jangan lupa kurung tutup. Nah, hasilnya seperti ini ya, itu karena diganti untuk yang bagian update nilai dalam list Python. Jadi kita memperbaharui satu atau beberapa nilai yang ada di dalam list
dan juga memberikan potongannya. Itu ya. Nah, itu kalau misalnya kita mau hapus, caranya adalah karena di sini sudah dibuat listnya, kemudian di sini tinggal gunakan yaitu contoh ya, print list mana? Kurung tutup, list kurung tutup, delist 2 contoh gitu ya. Kemudian print setelah dihapus nilai pada indeks kedua gitu ya. Kemudian di sini kita cek list. Pin list saya coba ya. Kita pakai contoh ini datanya yang list. List. Di sini gimana? Del print list. Del list gitu ya. 2. Kita coba. Oke. Ada yang harus diperbaiki tidak? Nih, coba cek. Ada yang harus diperbaiki tidak? Karena di sini udah ada print list. Saya di sini dan list. Nah, coba. Coba ya. Kita coba pisahkan dulu. The list. 2. Oke. Yes, oke. Kita coba. Nah, ini baru bisa ya. Oke, ini dia yang setelah dihapus nilai indeks kedua itu tahun 2024 gitu ya. Nah, itu untuk yang bagian Delis ya. Oke, kita beralih ke PPT ya. Mana kita beralih ke PowerPoint PPT. Ini saya ada tugas untuk teman-teman semua buat program untuk mengecek apakah suatu bilangan genap atau ganjil, kemudian tampilkan bilangan 1 sampai 20 tetapi lewati bilangan kelipatan 3, buat fungsi faktorial kurung buka N kurung tutup untuk menghitung faktorial. Kemudian nanti dikumpulkan dan menggunakan yaitu format pengumpulannya nama, name, kemudian tugas kedua ya, karena ini pertemuan 2. Kalian gunakan yaitu dictionary dan tampilkan outputnya. Gitu ya. Oke. Untuk presensi sudah ada ya di LMS dan silahkan cek untuk presensinya. Kemudian kalau ada pertanyaan bisa nanti di LMS di chat atau misalnya menanyakan kendala ataupun misalnya tidak memahami. Itu ya. Oke. Untuk hari ini kita cukupkan pertemuannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.